Kemarin kita kuota 356. Yang mendaftar dari seluruh jalur, dari 8 jalur itu ada 639. Itu kayak Ya, 2 kali lipat lebih, Pak. hampir 2 kali lipatnya. Dan kami hampir setiap tahun seperti itu. Hampir setiap tahun seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, suatu kepercayaan bagi kami bahwa banyak sekali orang tua yang mau menyekolahkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, generasi luar biasa SMA Negeri 1 Babakan dan juga para calon peserta PPDB tahun 2021. Perkenalkan, saya Hila Nadira sebagai moderator Podcast Mas atau Podcast Generasi Emas. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak sih apa Podcast Mas itu? Pasti karena Podcast Mas itu adalah suatu inovasi baru yang dibuat oleh OSIS SMA Negeri 1 Babakan yang tujuannya tuh untuk memperkenalkan atau menginformasikan kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Babakan. Karena ini tuh inovasi baru, jadi pasti teman-teman warga Sahabat juga banyak yang belum tahu nih. Nah, buat episode pertama ini kita bakal bawa topik yang ditunggu-tunggu banget, apalagi kalau bukan PPDB SMA Negeri 1 Babakan. Karena apa? Secara sekolah kita ini tuh banyak banget diminati sama teman-teman calon peserta PPDB tahun 2021. Nah, dengan bidang tamu kita kali ini yang benar-benar istimewa, siapa lagi kalau bukan Bapak Sutopo Priyanto SPD selaku Wakasek Kesiswaan yang hadir di sini. Halo Bapak. Halo Hilda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri gimana Pak Ya, kabarnya? alhamdulillah. Bisa dilihat badannya lah. Sebelumnya nih Pak, Ya, boleh dong Bapak nyapa teman-teman di kabar sebelah sana Pak? halo generasi emas Indonesia sebagai penerus perjuangan dan pembangunan Indonesia gitu ya. Kenapa itu generasi emas? Itu ada tujuannya Hilda. Jadi generasi emas itu Indonesia sudah merancang pemerintah bahwa tahun 2045 jadi tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita mencapai kejayaan ya atau mencapai generasi emas gitu ya. Maka kalianlah gitu ya, kalianlah yang sekarang remaja di tahun 2045 itulah yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia masa depan. Maka dari itulah kenapa kalian disebut generasi emas. Seperti itu. Nah, makasih banyak Pak udah jelasin apa sih itu generasi emas. Sebelumnya nih Pak, boleh dong Bapak kasih kata pengantar buat episode podcast Mas pertama ini yang baru mengudara sekarang, atau perasaan Bapak sebagai bidang tamu di episode pertama gimana nih Pak? Oh ya, Bapak sangat mendukung sekali gitu ya dengan pelaksanaan podcast kali ini yang dirancang oleh OSIS SMAN 1 Babakan yang pada dasarnya kami pihak sekolah sangat mendukung sekali dengan pelaksanaan program dari OSIS. Kami selalu mendukung dan mudah-mudahan podcast bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu ya, berpuluh-puluh episode gitu ya. Karena tujuannya sangat bagus untuk bisa menyebarluaskan informasi dari SMAN 1 Babakan ke masyarakat. Ya guys, karena sekolah kita ini benar-benar dukung dari OSIS sekolah kitanya. Nah Pak, sekarang kan temanya PPDB nih Pak. Kalau Ya, Bapak sendiri tuh panitia PPDB atau bukan Pak? ya Bapak kebetulan sebagai wakasek kesiswaan yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua panitia PPDB SMAN 1 Babakan di tahun 2021 ini. Gitu. Nah guys, jadi kita di sini nggak salah ngundang bintang tamu Pak Sutopo guys. Nih Pak, balik lagi. Kita tuh di OSIS SMAN 1 Babakan tuh kita ngadain Q&A di Pak di Instagramnya. Karena tujuan kita kan untuk membantu aspirasi teman-teman juga Pak. Sedangkan ini kan temanya PPDB, jadi kita bikin wadah buat teman-teman PPDB nyalurin apa sih Pak pertanyaan-pertanyaan yang mereka masih bingungin. Nah, udah terkumpul sekitar 1.700 pertanyaan Pak. Karena Waduh, pengikutnya 1 jutaan juga Pak. luar biasa sekali ya. Iya Pak, bener-bener maju kita Pak. Nah,
kalau kalau itu tuh kan tadi kan ada 1.700 pertanyaan, Pak. Betul. Tapi karena pertanyaannya tuh ada yang sama gitu, Ada Pak. yang Jadi mirip kita ya. kumpulin ada 13 pertanyaan, Pak. Hmm. Nah, guys, Siap. langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Gimana nih, Pak? Ada pertanyaan pertama yang klasik banget, Pak. Ada berapa sih, Pak, jalur masuk sistem PPDB tahun 2021? Ya, untuk jalur masuk PPDB tahun 2021 masih sama seperti tahun kemarin gitu ya. Secara umum itu ada 4 jalur. Ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan anak guru, dan jalur prestasi. Tapi nanti di beberapa jalur tersebut dipisah-pisah lagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Seperti di jalur afirmasi itu ada afirmasi ketem. Ketem itu berarti keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi bagi siswa yang mempunyai kartu-kartu penanggulangan kemiskinan seperti KIP gitu ya, PKH, KKS, dan kartu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah itu bisa masuk ke jalur tersebut. Dan itu ada jalur afirmasi ABK. Afirmasi ABK itu adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, ada kuotanya walaupun tidak banyak, hanya satu. Jadi anak yang berkebutuhan khusus, tapi bukan yang terlalu parah gitu ya. Jadi yang masih intelektualnya masih sanggup sekolah di sini, tapi dia mempunyai kekurangan di bagian yang lain. Seperti itu bisa. Ya, nanti bisa dengan surat keterangan dari ahli atau yang dari ahlinya gitu ya, dari yang ahli. Nah, terus ada afirmasi kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentu itu ditujukan untuk petugas penanganan COVID ya yang dari rumah sakit yang dijadikan rujukan oleh pemerintah. Nah, itu dibuktikan dengan surat keterangan gitu ya, surat keterangan, surat SK surat SK COVID gitu ya, penanggulangan COVID dari rumah sakitnya. Nah, nanti terus ada perpindahan orang tua, itu untuk yang orang tuanya bekerjanya mutasi ke daerah sini. Nah, secara otomatis nanti anak bisa sekolah di daerah sini dengan jalur itu. Dan anak guru adalah untuk ya untuk anak guru gitu ya. Jadi yang orang tuanya bekerja sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan maupun dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. Terus yang terakhir kan jalur prestasi ya. Prestasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang prestasi raport yang dan prestasi kejuaraan. Jadi secara umum ya totalnya itu ada 8 jalur gitu ya. Wah, berarti Jadi banyak banget ya, Pak? ya betul. Jadi kalian tinggal memilih sesuai dengan jalur yang nanti bisa kalian pilih gitu ya. Seperti itu. Nah, karena banyaknya jalur nih guys, jadi kalian nggak perlu takut. Misalnya kalian emang udah jodoh sama sekolah kita, kalian pasti masuk karena usaha nggak bakal ngianatin hasil. Hasil nggak bakal ngianatin usaha. Nah Pak, kan kita kan udah masuk pertanyaan sistem PPDB nih Pak. Nah, teman-teman yang di rumah, teman-teman yang lagi nonton sekarang maksudnya, kalian pada nggak pada tahu kan apa itu PPDB atau barangkali di antara kalian ada yang belum tahu apa itu PPDB? Gimana kalau kita minta jelasin ke Pak Sutopo Pak? Apa sih Pak itu PPDB? Ya, PPDB adalah penerimaan peserta didik baru gitu ya. Jadi salah satu apa sistem penjaringan siswa yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah secara nasional gitu ya untuk siswa-siswi dari SMP yang mau masuk SMA tentu saja harus melalui tahap PPDB ini gitu ya. Jadi supaya bisa terhitung atau bisa masuk ke SMA kita itu jadi harus ikut PPDB itu. Nah, kan pas tahun kemarin juga kan Hila ikut PPDB nih Pak. Iya. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman yang kepo juga nih Pak. Apa sih perbedaan PPDB tahun ini sama tahun sebelumnya? Pada dasarnya PPDB itu sama, ya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dari jalur-jalur yang ada maupun dengan tata caranya. Masih dengan cara online gitu ya. Cuman yang perbedaan yang paling mencolok sekarang khusus pada jalur
prestasi raport gitu ya, gitu. Tahun kemarin tuh prestasi raport itu masih menggunakan prestasi raport dan kalibrasi nilai ujian nasional. Sedangkan seperti kita ketahui 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada ujian nasional. Itu otomatis tidak menggunakan kalibrasi ujian nasional lagi. Tapi yang terbaru tahun 2021 ini adalah menggunakan kalibrasi ranking. Ya, jadi menggunakan kalibrasi ranking. Jadi dari rata-rata nilai 7 mapel yaitu bahasa Indonesia, ya pendidikan agama, PKN, matematik, IPA, IPS dan bahasa Inggris itu dirata-ratakan. Nah, dengan rankingnya gitu ya, dia ranking berapa dari berapa siswa, seperti itu. Nah, itu ada rumusnya tertentu, yang nanti semuanya akan diinput ke web PPDB ya, di sistem, nanti sistem akan menghitung secara otomatis. Seperti itu ya. Nah guys, apalagi kan 7 pelajar yang Bapak sebutin tadi kan itu pasti ada di sekolah kalian. Jadi nggak bakal kalian kepusingan buat daftar di situs web PPDB-nya. Nih Pak, ada lagi pertanyaan. Kenapa PPDB tahun ini tuh disertakan oleh pusat? Kenapa tuh Pak? Ya, sudah akhirnya aslinya bukan di tahun ini saja ya, PPDB yang sudah diserentak itu sudah dari tahun 2018 sudah. Jadi kenapa pemerintah menserentakkan PPDB itu yang pertama adalah dan dilaksanakan secara online ya, secara online, tidak lagi manual datang ke sekolah membawa berkas, tapi semuanya online. Yang pertama adalah untuk mempermudah birokrasi ya, mekanisme pendaftaran. Jadi tidak lagi berbondong-bondong ke sekolah, tapi sudah tinggal upload, terus tinggal upload semuanya di situ, nanti tinggal pengumuman. Terus yang kedua adalah dalam rangka untuk mengurangi bentuk pelanggaran. Ya, karena ada saja yang ya walaupun secara online juga banyak sih pelanggaran yang bisa nanti terjadi, tapi minimal dengan adanya online ini ya diminimalisir. Kalau online kan berarti menurut sistem. Kalau sistem kan kalau misalnya salah ya akan dinyatakan salah seperti itu. Kalau ternyata itu lolos ya nanti akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu kurang lebihnya Hilda. Juga karena pusat di online ini juga bisa ngurangin penyebaran COVID-19 juga ya Pak? Ya betul, karena tujuannya seperti itu. Jadi kita terutama di masa pandemi yang 2 tahun ini, jadi online PPDB-nya itu online-nya itu online murni gitu ya. Kalau dulu sebelum COVID online tapi nginputnya di sekolah sini, tapi sekarang online juga tapi nginputnya di sekolah asal di SMP masing-masing maupun mandiri oleh orang tua di warnet atau di mana. Berarti digital banget nih guys sekarang tuh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Nih ada yang minta tips Pak ke Bapak. Oh ya. Strategi seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap calon peserta didik agar diterima di sekolah impiannya Pak? Oh ya. Yang paling penting adalah kalian harus bisa memilih jalur yang tepat gitu ya, memilih jalur yang tepat yang memiliki peluang paling besar disesuaikan dengan data unggulan yang kalian miliki. Nah guys. Ya, contohnya data unggulan itu kalian punya rankingnya ranking 2 atau ranking 3, otomatis bisa masuk jalur prestasi nilai raport ya. Kalau kalian punya kejuaraan ya, punya piagam kejuaraan juara 1 lomba apa gitu ya, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, nah otomatis itu bisa peluang untuk masuk ke jalur kejuaraan. Kalau kalian dekat rumahnya daerah Sasak sini ya, Dombyong gitu ya, otomatis bisa jalur zonasi seperti itu. Jadi harus bisa memilih jalur yang tepat sesuai dengan data unggulan yang dimiliki. Terus berikutnya adalah otomatis kalian harus mencek gitu ya, mencek nomor induk kependudukan kalian itu sesuai enggak, sinkron enggak dengan KK yang ada di data yang dari Disduk Capil gitu ya. Kalian bisa mensinkronisasinya atau bisa menceknya itu melalui aplikasi namanya Sidatuk Info gitu ya. Sistem data terpadu kependudukan gitu ya.
Bisa di web, bisa di Oh. aplikasi di Play Store juga bisa, seperti itu. Ya fungsinya apa? Supaya nanti kalian pas memasukkan nilai NIK itu keluar datanya gitu ya. Kadang-kadang kan ada beberapa kendala tahun kemarin itu, ternyata setelah dimasukkan NIK itu tidak keluar datanya atau tidak sinkron, sehingga terjadi masalah. Berikutnya adalah yang paling penting adalah kalian harus selalu berbuat baik ya, berbuat kebaikan dan selalu banyak berdoa. Ya, karena mudah-mudahan dengan banyak berbuat baik dan berdoa itu kalian bisa sesuai dengan bisa tercapai keinginan kaliannya itu. Itu saja, Hilda. Nah, Pak, ini kan ngomong-ngomong soal sekolah impian nih, Pak, atau sekolah favorit lah. Sekolah kita ini kan SMA Negeri Satu Babakan masuk ke dalam sekolah yang favorit nih, Pak. Betul. Nah, kalau sekolah ini tuh, Pak, SMA Negeri Satu Babakan, Bapak selaku Wakasek Siswaan, tahu dong, Pak, apa sih visi misi dari sekolah ini tuh, Pak? Ya, visi misi sesuai dengan apa yang ada dalam program kami adalah yang pertama adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul di bidang akademik dan non-akademik, yang berakhlak, berkarakter, literat, serta berwawasan lingkungan yang sehat, dinamis, kompetitif, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi. Itu visi dari kami. Nah, misinya banyak gitu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, meningkatkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, terus mengedepankan lingkungan wawasan lingkungan yang sehat kan gitu ya, membina sikap ilmiah, terus membangun sarana prasarana pembelajaran yang berbasis IT, terus mewujudkan manajemen informasi sekolah yang modern, dan yang terakhir adalah mewujudkan pendidikan yang progresif berbasis kearifan lokal. Itu dari visi misi dari SMAN 1 Babakan. Kalau dari keunggulannya nih, Pak, itu kan visi misinya, Oh Pak. Kalau ya, keunggulan sekolah ini tuh apa, Pak? keunggulan kami ya tentu saja alhamdulillah gitu ya. Kami sudah banyak kejuaraan yang kami Guys. bisa raih, kita dapatkan oleh anak didik kami gitu ya. Itu semua berkat pembinaan dan dukungan dari sekolah. Ya, pada dasarnya semua siswa itu berkesempatan yang sama. Cuma tinggal bagaimana sekolah bisa memberikan kesempatan dan ruang lingkup yang luas-luasnya supaya anak bisa berekspresi, bisa mengembangkan bakat, minat dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus yang kedua, ya kami mempunyai sarana prasarana yang sangat lengkap gitu ya, sudah dari laboratorium bahasa, kimia, biologi, terus ada multimedia, ruang multimedia, lab komputer, terus lapangan olahraga yang lengkap, dilengkapi dengan masjid yang besar gitu ya, terus sekarang sarana-sarana MCK gitu ya sudah diperbaiki. Ya, yang terakhir ya kami memiliki guru-guru yang profesional di bidangnya yang sangat eh, membimbing anak-anak didiknya supaya bisa mempunyai keunggulan gitu ya, bisa berkompetisi dengan anak-anak di siswa-siswa lain seperti itu dalam perlombaan. Nah, dari visi misi dan keunggulan-keunggulannya itu tuh menjadi salah satu alasan kenapa sekolah kita tuh menjadi salah satu sekolah favorit ya, Pak. Betul. Nah, ada lagi nih, Pak, pertanyaan yang berkaitan dengan jalur juga, masih berkaitan dengan jalur. Ya. Biasanya yang paling banyak peminat itu menggunakan jalur apa sih, Pak? Yang paling banyak diminati ya. Iya. Ini Bapak sudah membawa data ini ya. Ini data PPDB tahun 2020 kemarin gitu ya. Bertahunnya Hilda ya, Pak. Ya. Untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu ya, itu ada kuotanya itu 64 pendaftar ya, yang daftar itu 97. Ya, untuk tenaga kesehatan yang COVID gitu ya, yang termasuk tim gugus tugas COVID di rumah sakit rujukan, itu kuotanya itu dulu 7, sekarang yang daftar 3. Untuk jalur perpindahan orang tua kuotanya 4, yang daftar 1. Untuk anak guru kuotanya 14, yang daftar 30 ya.
Untuk prestasi rapot kuota 59 yang daftar 157. Oh. Ya, untuk prestasi kejuaraan kuotanya itu 30 yang daftar 47. Untuk ABK kuota 1 yang daftar kosong, dan zonasi ya yang tahap 2 itu tadi yang sebelum tadi ya, yang 7 tadi itu adalah tahap pertama. Nah, dan di tahap kedua itu adalah zonasi kuotanya 177 yang daftar 304. Wah, Nah, jadi kalau bisa disimpulkan yang paling banyak yang paling banyak peminatnya adalah zonasi, terus yang kedua prestasi rapot, dan afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, itu yang paling banyak. Ya itu juga banyak anunya sih, banyak kuotanya sehingga akhirnya berdampak juga dengan peminatnya yang mendaftar. nah, kalau ini Pak ada juga pertanyaan, apabila ada jalur yang sepi peminat, maka kapasitasnya dialihkan untuk jalur apa Pak? Ya, Atau nggak bisa Pak? otomatis akan dilimpahkan ke yang satu rumpun dulu. Kayak tadi kan afirmasi kan ada 3 ya, keterangan ekonomi tidak mampu, ABK, dan kondisi tertentu COVID ya. Nah, otomatis akan dilimpahkan ke yang satu rumpun itu dulu. Misalnya ABK tadi kosong ya, kondisi COVID tertentu yang tadinya 7 cuma diisi 3, berarti ada 4 ya, berarti ada 5 kuota itu nanti dimasukkan ke afirmasi yang keterangan keluarga ekonomi tidak mampu dulu, seperti itu ya. Nah, sama dengan perpindahan ortu tadi kan ada contoh harusnya yang kuotanya 4 diisi 1, berarti kan ada 3 kosong. Nah, itu nanti dilimpahkan ke anak guru yang masih satu rumpun. Seperti itu. Sedangkan yang lain, kuota-kuota yang lain itu kan biasanya kami penuh gitu ya. Tidak ada kekurangan pendaftar seperti itu. Bahkan lebih ya, Melebihi sudah kapasitas. lebih kapasitas pendaftar. Ya di saat sekolah-sekolah lain itu sepi peminat, ya alhamdulillah di SMA Babakan ini selalu melebihi dari kuota pendaftarnya. Berarti ini sistemnya teratur banget ya Pak, jadi Betul. masih Dan itu teratur banget walaupun online. secara otomatis ya, bukan kita yang mengotak-ngatik, kita yang mindah-mindahin, jadi secara otomatis sistem itu akan mengarahkan ke arah situ. Ini Pak ada lagi masih seputar jalur Pak. Apa komentar Bapak terkait sistem zonasi yang masih menjadi polemik di masyarakat? Soalnya dari tahun-tahunnya Hilda, kakak kelasnya Hilda juga ini masih diomongin banget Pak tentang zonasi. Ya, hasilnya pemerintah menerapkan sistem zonasi itu tujuannya baik gitu ya, supaya mendekatkan peserta didik itu bisa dekat ke sekolah. Jadi mendekatkan sekolah dengan siswanya gitu ya. Ya tujuannya banyak ya, supaya barangkali kalau jauh-jauh sih kan ada harus berangkatnya kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau ini kan berarti otomatis sebentar kan karena zonasi. Terus yang kedua adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan. Jadi tujuan pemerintah itu supaya tidak lagi ada sekolah-sekolah yang dianggap favorit gitu ya. Jadi semua sekolah itu sama dengan tagline PPDB kita kali ini, sekolah di mana saja sama kan itu ya. Seperti itu. Jadi intinya itu. Tapi yang biasanya jadi polemik itu ya itu. Jadi keinginan masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih baik gitu ya. Seperti SMA kita itu kan sebagai unggulan gitu ya, tanda kutip gitu ya, favorit di wilayah Cirebon Timur ini. Jadi ingin anaknya itu supaya banyak ingin sekolahnya di sini. Nah, itu yang membuat akhirnya masyarakat ya mengambil beberapa strategi yang bisa saja itu nanti menyalahi sistem dari PPDB tersebut. Seperti itu. Masih berkaitan dengan jalur zonasi nih Pak, ada pertanyaan. Untuk Semasaba sendiri, sekolah kita ini biasanya jalur zonasi itu tuh paling jauh dari daerah mana Pak? Paling jauh ya. Untuk tahun kemarin ya, tahun 2020, ini kan sistem zonasi itu kan pakainya radius ya. Jadi SMA Babakan itu ada di tengah titik pusat. Nah, nanti baru ditarik garis sesuai dengan batasnya gitu ya. Nah, itu kemarin batasnya itu hanya sekitar 2,8 kilo. Jadi 2.800 sekian meter gitu ya.
Jadi kalau ditarik gitu ya dalam Google Map, ya kalau di utara itu sampai Kecamatan Babakan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Gebang ya. Hmm. Gedungnya gitu ya, gedung Kecamatan Gebang lebih sedikit. Lebih sedikit itu 2,8 kilo. Kalau ke timur laut sana ya, ke arah sana geser ke arah timur sedikit itu pas sawah, tengah sawah ya, nggak ada perumahan. Nah, pas timurnya itu daerah Sili Asih ya. Sili Asih juga nggak semuanya. Hanya yang perbatasan dengan sawah yang dekat dengan Pakusamben ya, Oh, jalur Pakusamben itu. Itu hanya berapa komplek ya, berapa RT di daerah situ saja gitu ya. Terus di daerah tenggaranya persawahan, terus nah ke selatan gitu ya. Selatan yang ke arah Pabuaran dan Ciledug itu hanya sampai Kudu Keras. Ya, Kudu Keras juga nggak semuanya. Pokoknya batasnya daerah pom bensin. Ya, pom bensin, Kudu Keras. Terus ke barat dayanya itu sampai sebagian Serang dan sebagian Gembongan. Terus ke daerah baratnya itu Dompiong Kulon sebagian ya, tidak hanya yang pas perbatasan rel ya, setelah rel itu kan Dompiong Kulon ya. Nah, daerah situ saja sampai batas itu hmm. beberapa RT di situ. Terus ke tenggaranya ke barat lautnya itu daerah Kalimekar, Kalimaro. Ya, tidak sampai Gagasari. Ya, Hmm. Gagasari itu nggak nyampe di sawah-sawah antara desa Kalian gitu ya, Kalimekar, Kalimaro di situ dengan Gagasari. Batasnya di situ. Tetapi Dompiong Dompiong Wetan gitu ya, terus daerah Sasak Karangwangun ini sudah peluangnya sangat besar karena dekat dengan sekolah. Nih Itu Pak, itu Hilda. kan data Hmm. tahun kemarin nih Pak. Kalau tahun sekarang bisa jadi beda nggak Pak? Ya jelas bisa jadi beda karena setiap tahun kan pendaftar mungkin beda-beda Hmm. gitu ya. Bisa jadi kalau ternyata yang daerah radius yang tadi ternyata sedikit yang mau masuk melanjutkan gitu ya, bisa jadi nanti jaraknya bisa lebih jauh. Tapi kalau ternyata sama, banyak banyak yang mau berminat ke SMA juga, nanti ya bisa jadi kurang lebih jaraknya juga sama. Tapi menurut data yang kami punyai tahun 2019 itu 3,3. Oh. 3,3, terus tahun 2020 kemarin 2,8. Hmm. Jadi itu kan ada terjadi perubahan. Bisa jadi tahun ini kita juga mungkin akan berubah. Apakah itu tambah dekat atau tambah jauh ya tergantung dari apa yang mendaftar. Kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ya. pertanyaan nih Pak, jelaskan pentingnya PPDB untuk keberlangsungan sekolah. Jadi PPDB itu pentingnya buat keberlangsungan sekolah itu apa Pak? Oh, ya sangat penting gitu ya, karena PPDB itu kan salah satu kegiatan di awal tahun pelajaran untuk menjaring peserta didik baru itu ya. Otomatis sekolah dituntut untuk membuka selebar-lebarnya pembukaan bagi peserta didik baru dari SMP yang MTS sederajat yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang Hmm. SMA kan seperti itu. Jadi itu sangat penting dan sangat urgen. Bahkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu pernah berkata gitu ya bahwa PPDB ini jadi hajat besar kita Oh. gitu ya, hajat besar kita. Jadi bahasanya itu hari raya Dinas Pendidikan itu ada 3. Ya, Apa hari aja tuh raya Pak? Idul Adha, Idul Fitri dan PPDB gitu Oh. ya. Sampai mengkiaskan seperti itu. Saking pentingnya PPDB bagi keberlangsungan sekolah. Ini Pak, ada pertanyaan yang ke-10 yang dikasih sama teman-teman yang lagi nonton sekarang tentunya. Pertanyaan yang ke-10 yaitu miskom apa yang kerap kali terjadi saat penerimaan siswa atau siswi baru? Kan biasanya kan ada perdebatan antara pihak sekolah sama pihak wali murid karena anaknya tuh nggak keterima di sekolah yang dia mau, Pak. Tuh biasanya kayak gimana Pak miskomnya? Ya, biasanya yang sering terjadi itu
orang tua tidak terima gitu ya, tidak terima, putranya tidak diterima, tapi ada tetangganya yang mungkin lebih jauh gitu ya, jaraknya itu diterima. Itu tahun kemarin pernah terjadi seperti itu. Nah, itu terjadi akibat dari kesalahan para pendaftar ya, kesalahan para pendaftar yang salah menentukan titik koordinat. Jadi makanya penting sekali kalian harus menentukan titik koordinat yang sesuai gitu ya, yang harus jujur, jangan salah sehingga tidak terjadi kesalahan yang seperti tadi gitu ya. Akhirnya tidak terima tapi karena sesuai dengan data yang ada ya akhirnya tidak ya sesuai dengan data yang ada gitu ya, seperti itu. Dan kesalahan itu kan bukan kami yang membuat, tapi kan hanya pihak anak yang salah menitik titik koordinat seperti itu. Terus banyak sekali orang tua yang masih menanyakan gitu ya, apa ada gitu ya jalur belakang gitu ya, tanda kutip nih, jalur belakang gitu ya. Jadi karena ini sistemnya online gitu ya, karena ini sistemnya online, jadi tidak ada jalur belakang. Karena apa? Sistemnya itu sudah kami hanya menerima apa yang di-download dari sistem. Seperti itu. Jadi nama-nama siswa yang diterima di SMA 1 Babakan itu ini loh, gitu ya. Misalnya kami kuotanya 360. Ya, tahun ini 360 orang. Ya, otomatis ya akan keluar 360 itu sesuai dengan sistem. Nanti akan terjadi suatu permasalahan apabila nanti ternyata 360 itu ada nama lain gitu ya, ada nama lain yang di luar dari sistem. Nah, ini kan sistem kan sudah online ya, Dari Jawa pusat Barat juga ya, Pak? ya. Sudah online se-Jawa Barat sehingga pihak provinsi juga sudah tahu siapa nama-nama yang diterima di SMAN 1 Babakan. Nah, nanti kalau sudah tahu seperti itu ada nama lain kan akan jadi masalah bagi sekolah kita juga. Jadi itu mungkin ya. Jadi tidak ada jalur belakang, ya kami sesuai dengan sistem yang ada, kami bekerja sesuai dengan sistem yang ada. Itu saja, Hilda. Nah, berarti ada juga kesalahan dari beberapa kurangnya ketelitian dari para peserta pendaftar. Jadi buat kalian yang mau daftar, dicek-cekin lagi guys, teliti yang bener daftarnya karena bisa jadi ada kesalahan pas typo ngetik. Jadi kan nanti kalian gak jadi masuk. Kayak gitu Ya, guys. terutama penentuan titik koordinat Iya, untuk jalur koordinat kan zonasi. susah gitu kan Ya, nulisnya. Nah, kalian harus cek-cek ulang betul. lagi typo atau enggaknya. Nih Pak, Salah min aja gitu ya, atau salah angka 1 kurang itu berpengaruh. iya, malah Ya, nanti nama jauh dia tambah jangan-jangan jauh nggak jadi nantinya jalur seperti masuk itu. zonasi. Nah, ada juga nih Pak, pertanyaan yang ke-11, berapa banyak peserta didik yang mendaftarkan diri di SMA kita nih Pak? Setiap tahunnya tuh ada berapa Pak? Oh ya, data yang tadi tahun 2020 itu kemarin kita kuota 356. Yang mendaftar dari seluruh jalur, dari 8 jalur itu ada 639. Itu kayak Ya, 2 kali lipat lebih Pak. hampir 2 kali lipatnya. Dan kami hampir setiap tahun seperti itu. Hampir setiap tahun seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, suatu kepercayaan bagi kami bahwa banyak sekali orang tua yang mau menyekolahkan di sekolah kami. Itu bukti bukti kami untuk selalu bisa mempertahankan kualitas yang ada. Seperti itu. Seperti itu. Berarti kuotanya kan 360 Pak. Itu dari tahun-tahun sebelumnya emang udah segitu atau gimana Pak? Ya, itu kan disesuaikan dengan rombel kita yang ada dan gedung yang ada di kita. Ya, kita membuka 10 kelas gitu ya, dan masing-masing kelas itu sejumlah 36 siswa. Jadi jumlah total 360 siswa. Nah guys, berarti ada 360 kuota yang ada di sekolah ini guys. Nah, kalau nih Pak ada pertanyaan tentang keuangan Pak. Apakah tahun ini bakal ada uang bulanan atau enggak Pak? Ya, alhamdulillah ya semenjak tahun kemarin Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil sudah memberikan bantuan operasional provinsi yang pada artinya ditujukan untuk memberikan bantuan operasional ke sekolah untuk keberlangsungan
sekolah untuk operasional. Sehingga beliau melarang adanya sumbangan pendidikan ya, SPP gitu ya, SPP. Jadi tahun ini ya, semenjak tahun kemarin, tahun ini dan mungkin beberapa tahun ke depan tidak ada pungutan SPP. Tapi mungkin nanti akan ada setelah masuk gitu ya, Hilda, setelah masuk ada beberapa kebutuhan dari peserta yang yang harus dipenuhi untuk keseragaman gitu ya, dari pakaian gitu ya, topi, atribut itu, terus sepatu gitu ya, dasi, terus sabuk ya, itu untuk seragaman. Mungkin ada beberapa yang perlu dibeli oleh orang Siswa. tua di koperasi siswa di SMAN 1 Babakan gitu. Nah, berarti buat SPP udah nggak ada ya, Pak? Nggak Nah, ada. berarti udah free. Soalnya dari angkatan Hila juga udah nggak ada, guys. Jadi kalian udah free dari uang SPP. Nah, Pak, ada nih, Pak. Udah pertanyaan yang terakhir aja nih, Pak. Pertanyaan yang ke-13 dari 760 pertanyaan. Apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ketika sudah penerimaan peserta didik baru? Apa tuh, Pak? Ya, setelah mendaftar ya, setelah mendaftar dan setelah di pengumuman kalian dinyatakan diterima, langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama daftar ulang terlebih dahulu. Jadi daftar ulang dengan membawa berkas pendaftaran gitu ya, dibawa juga aslinya dan fotokopiannya. Ya, nanti yang aslinya hanya ditunjukkan saja dan yang fotokopiannya dijadikan berkas kami, menandakan bahwa kalian siap gitu ya menerima pendaftaran tersebut. Nanti kalau kalian tidak daftar ulang, nanti akan dianggap mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dan nanti ya tidak akan terdaftar ya di absen kita gitu ya, karena Nggak jadi masuk, Pak. tidak akan jadi masuk seperti itu. Nah, setelah itu, setelah semua daftar ulang, nanti akan disusun kelas gitu ya. Akan disusun kelas, nanti akan diadakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ya, seperti itu. Nah, Pak, ini kan tadi kan katanya habis kita udah penerimaan peserta didik baru ada daftar ulang nih, Pak. Nah, misalnya kan kata Bapak tadi misalnya daftar ulang tapi ada yang nggak ikut daftar ulang, berarti itu masuk dia mengundurkan diri. Nah, itu kan pasti ada kuota yang kosong tuh, Pak. Apa ada boleh orang yang ngambil atau kayak gimana tuh, Pak? Nah, kalau ternyata tidak daftar ulang di tahap pertama, nanti kuota itu akan dilempar di tahap kedua. Ya, jadi pendaftaran kan sebelum tahap kedua dimulai, ya daftar ulang ya. Jadi tahap pertama selesai, daftar ulang, nanti baru dibuka tahap kedua. Nah, kalau di tahap pertama itu ada yang tidak daftar ulang, maka kuota yang kosong itu akan dilimpahkan di tahap kedua. Tapi setelah tahap kedua pengumuman, terus daftar ulang ada yang kosong, nah itu tidak bisa diisi, Hilda. Ya, jadi segitu aja. Ya, segitu saja. Kalau misalnya ada satu orang yang tidak daftar ulang, ya berarti jumlah siswa SMAN 1 Babak hanya 359. Berarti kalau misalnya ada yang nggak daftar ulang, berarti udah tetap segitu aja. Nah, dan baru bisa diisi 1 tahun kemudian. Jadi pas kenaikan kelas 2 baru bisa diisi. Berarti bagi mau siswa yang pindah ke mutasi, sini ya ada yang mutasi. Ya, Pak, jadi itu tuh udah pertanyaan terakhir, Pak, dari 13 pertanyaan. Nah, tapi boleh dong, Pak, Bapak kasih pesan-pesan ke teman-teman calon peserta PPDB tahun 2021. Pesan-pesannya, Pak. Ya, bagi siswa-siswi MTS dan sederajat yang akan melanjutkan ke SMA N1 Babakan gitu ya, jangan ragu-ragu ya memilih sekolah kami, karena kami sudah adalah sekolah yang terbaik yang ada di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini, dan kami mempunyai jargon luar biasa gitu ya. Luar biasa, guys. Luar biasa, guys. Sekolahnya luar biasa. Sekolahnya luar biasa, prestasinya luar biasa. Dan luar biasa itu bukan hanya jargon saja, tapi itu adalah akronim ya, atau singkatan dari visi misi kita. Luar biasa itu kan ada 9 huruf ya. LUARBIASA. Konsep banget, guys. Ya, L-nya itu literat. Ya, jadi membangun siswa-siswi SMA 1 Babakan yang literat, yang selalu mencari ilmu,
baik itu secara tulisan maupun visual, audiovisual untuk bisa menambah ilmu pengetahuan. U-nya itu unggul. Ya, siswa SMA Babakan tentu saja harapannya adalah unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dan unggul juga di bidang karakter. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga Asri. Ya, A. Yang ketiga Asri. Jadi kami membangun SMA 1 Babakan itu dengan konsep asri ya, banyak taman, banyak tumbuhan gitu ya. Dan kami juga akan merancang menjadi sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu berarti sekolah yang unggul di bidang lingkungan hidup seperti itu. Yang keempat R ya adalah religius. Ya, kami ingin siswa-siswa SMA Babakan religius ya, beriman dan bertakwa sesuai dengan agamanya ya, sesuai dengan agamanya masing-masing dan berakhlakul karimah ya, yang berakhlak mulia. Yang kelima adalah B ya, berinovasi. Ya, jadi siswa-siswi SMA 1 Babakan itu harus mempunyai inovasi, mempunyai ide-ide yang baru atau mengembangkan ide-ide yang ada. Seperti sekarang ya, anak-anak OSIS SMA 1 Babakan mengadakan podcast ini itu sangat inovatif sekali gitu ya. Seperti itu. Yang keenam adalah ilmiah. Ya, ilmiah. Jadi siswa Babakan itu selalu melandasi tingkah lakunya itu berdasarkan tindakan yang ilmiah. Jadi tidak sembarangan, harus by data gitu ya, dan bersikap ilmiah seperti itu. Yang ketujuh A, aktif. Ya, jadi kita aktif ya, aktif dalam baik itu di akademis ya, di dalam kelas maupun di luar kelas seperti itu. Yang kedelapan S adalah sehat. Ya, apalagi di masa pandemi ini gitu ya, kita harus selalu menerapkan budaya hidup sehat. Yang diterapkan juga kami menciptakan lingkungan juga yang bersih, sehat dan sesuai dengan protokol Covid seperti itu. Nanti kalian bisa melihat di YouTube SMA Babakan sarana apa yang sudah kami siapkan gitu ya untuk penanganan Covid itu. Dan yang ke-9 adalah aman ya, yang terakhir A, aman. Jadi kami berupaya untuk membangun sistem sekolah yang aman, baik itu dari penjaganya gitu ya, mempersiapkan petugas keamanan yang sudah mumpuni di bidangnya gitu ya, terus menciptakan alur keluar masuk siswa juga dengan baik supaya tidak terjadi saling bertabrakan gitu ya, jalurnya masing-masing. Kami juga mempersiapkan parkir yang aman di dalam gitu ya. Ya mudah-mudahan seluruh jargon itu ya, akronim tersebut ya adalah tujuan kita semua, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi jangan ragu-ragu untuk menetapkan pilihan kalian ke SMA 1 Babakan, bahwa kalian tidak akan menyesal sekolah di SMA 1 Babakan. Itu. Terima kasih Hilda. Terima kasih Pak. Nah, ini kita udah ngebahas topik mengenai PPDB nih guys, udah lama banget bersama Bapak Sutopo. Tapi udah habis nih guys durasinya, jadi kita harus berterima kasih banget ke Pak Sutopo Pak. Ya, Makasih banget Pak, ini istimewa banget karena Bapak tuh bintang tamu pertama juga di podcast Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Ya Pak. Nah, oke teman-teman, itu semua yang ada di episode pertama kita, yaitu mengenai PPDB SMA Negeri 1 Babakan. Tapi jangan kemana-mana guys, karena episode 2 bakal ada. So stay tuned on this channel for the next episode. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.